Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebaikan, meski hanya setetes embun kita berbagi dalam kebaikan. Hari ini di episode setetes embun ada satu fenomena menarik dalam kehidupan juga, bahwa yang disebut dengan ilmu pengetahuan dan teknologi hari ini telah memberikan nilai yang cukup kuat dalam kehidupan kita. Bahkan teknologi pun telah merajai banyak pola dalam kehidupan kita. Penggunaan aplikasi, baik gadget maupun fenomena internet, ini menjadi bagian-bagian dalam kehidupan yang tidak bisa lepas di era modern hari ini. Bagaimana Al-Quran membahas masalah sains atau ilmu pengetahuan? Bahwa Al-Quran adalah kitab di mana menjadi tuntunan bagi umat Islam. Di sana telah dijelaskan dan digambarkan banyak hal mengenai tata pola berpikir manusia yang berakal, sehingga ilmu pengetahuan, teknologi, dan sains pun sudah diungkap dan dibahas di dalam Al-Quran. Nah, dalam episode kali ini kita membahas sains dalam Al-Quran. Telah hadir bersama kita Haji Kusno, Master Pendidikan Ilmu Agama Islam. Nah, beliau adalah Ketua MUI Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami meminta panjenengan untuk bisa memberikan tausiah seputar sains dalam Al-Quran, Ustaz, yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dalam Al-Quran, biar menambahkan pengetahuan kami meskipun hanya setetes embun. Terima kasih pada Mas Joko. Mohon maaf ini saya biar agak enakan gitu ya, tapi karena memang maskernya ke belakang, jadi kalau nanti agak sulit, gini aja nggak apa-apa. Mudah-mudahan suaranya jelas ya. Monggo. Pemirsa yang kami muliakan, juga rekan-rekan kru yang ada di JTV, Jember 1 TV. Jember 1 TV ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, wa khala wa la quwata illa billah ba'da. Kalau tadi Mas Joko sudah sampaikan bahwa betapa kehidupan ini tidak pernah sunyi dari sains teknologi, yang itu merupakan terapan daripada keilmuan yang diperoleh melalui pengamatan, kemudian experience, kemudian analisa atas realita, apakah itu nomena atau fenomena dalam kesemestaan ini. Menariknya, Al-Quran itu sebagai kitab suci itu memberikan ranah yang sangat gamblang mengenai bahwa hidup manusia itu memang harus berbingkai dengan ilmu. Jadi ketika orang itu punya prinsip, punya kepercayaan, punya keyakinan, maka keyakinan dan kepercayaan itu harus dituntun oleh yang namanya ilmu. Wala ta'fu ma laysa laka bihi ilmun. Tidak boleh orang itu kemudian bersikukuh kekeh dalam satu kegiatan, satu aktivitas, satu pendirian yang itu tidak didasari dengan ilmu. Kenapa? Inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Setiap yang didengar, setiap yang dilihat, dan setiap yang terbesit di dalam lintasan hatinya, di dalam benak pikirannya, itu akan diminta pertanggungjawaban. Nah, oleh karena itu kita mencoba bahwa kitab suci yang merupakan petunjuk panduan hidup bagi seluruh manusia agar mendapatkan kesentosaan, mendapatkan kebahagiaan, keselamatan hidup dunia dan akhirat, ternyata tidak sekedar norma yang berisikan nilai-nilai yang sifatnya adalah perilaku atau sikap, tapi juga terkait dengan pengembangan pengetahuan. Karena memang Islam itu didesain oleh Allah sebagai ajaran yang paripurna yang merupakan panduan bagi seluruh umat manusia di sepanjang zamannya, di sepanjang kehidupan ini masih ada,
Di situ Islam akan memberikan jaminan bahwa kalau ditegakkan dengan benar, maka kehidupan manusia ini akan betul-betul menjadi kehidupan yang penuh kasih sayang, kehidupan yang penuh kesejahteraan lahir dan batin. Nah, konsep dasar yang ada di dalam ajaran Islam itu adalah Al-Quran. Makanya Al-Quran aja namanya Al-Quran dari qara'a, yaqra'u Qur'anan, bacaan atau sesuatu yang dibaca. Nah, di dalam salah satu ayatnya yang menarik, misalkan di dalam surat Al-A'raf ayat 52, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin hudan wa rahmatul liqaumin yu'minun. Sebuah ungkapan yang amat sangat mendasar sekali, di mana Allah mengatakan, sungguh kami telah mendatangkan kepada mereka manusia-manusia itu dengan sebuah kitab yang kami telah memberikan penjelasannya, memberikan rinciannya atas dasar ilmin. Nah, ini yang menarik, atas dasar ilmu. Yang tentu kalau nanti diterapkan terkait dengan ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu kimia, atau ilmu kesemestaan, itu nanti akan menarik karena akan melahirkan yang namanya ilmu terapan berupa teknologi. Yang itu nanti akan memudahkan bagi kehidupan manusia untuk mendapatkan apa yang dituntut, apa yang dicari, apa yang dibutuhkan. Kalau Syekh Al-Hamid itu menyebut ilmu itu yang kasifun biha, sifatun yang kasifun biha al-matlub inkisafan taman. Jadi yang disebut dengan ilmu itu sifat yang melekat pada seseorang, yang dengannya itu kemudian apa yang dicari, apa yang diingini bisa untuk teraih, bisa untuk tercapai dengan sempurna. Nah, Allah di dalam ayat ini memberikan satu penegasan yang luar biasa, bahwa kitab Al-Quran yang didatangkan buat mereka manusia itu didesain penjelasannya, penjelasan, perinciannya, penerangannya itu ala ilmin, atas sebuah konsep ilmu yang mungkin nanti ilmu ini bisa berkembang, ya, karena objek ilmu itu macam-macam, bisa semesta, bisa juga human manusia, bisa juga nanti agama itu sendiri sebagai bagian daripada objek keilmuan. Tetapi yang jelas bahwa Al-Quran yang didesain atas ilmu ini hudan wa rahmatan, menjadi panduan, menjadi tuntunan, dan tidak hanya panduan dan tuntunan, tapi rahmah, menjadi kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, tapi liqaumi yu'minun, bagi mereka yang punya keyakinan. Jadi di sini ada kata yang sangat mendasar. Yang pertama adalah Al-Quran itu meskipun bukan hasil telaah, hasil pemikiran manusia dalam merefleksi realita hidup ini, tetapi di dalam Al-Quran itu penjelasannya sangat ilmiah, sangat menganut asas akal manusia ini supaya bisa tercerahkan dan tercerdaskan, sehingga akal yang tercerahkan itu bisa untuk mengikuti bacaan-bacaan yang ada di dalamnya. Ya. Dengan mengikuti itu lalu dia menemukan makna-makna dari setiap realita yang ia dapati dalam kehidupan. Jadi seringkali orang itu terjebak dengan realitas seolah itu yang benar, padahal belum tentu. Nah, yang benar belum tentu yang terjadi itu. Karena memang ada banyak aspek untuk menentukan apakah itu kebenaran dan apakah itu kebatilan. Nah, oleh karena itu, Quran didesain atas dasar ilmiah inilah dijadikan oleh Allah sebagai panduan, sebagai tuntunan, sebagai pedoman, dan sekaligus rahmah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi yang pertama tadi saya sebut bahwa ketika manusia itu mengembangkan nalar pikirnya dari sisi pendekatan keilmuan, biasanya kita menyebut ilmu itu bisa diperoleh dengan cara hisiatan, secara gorijah, secara instinktif, naluri, alamiah. Ya, misalkan orang itu bisa segera makan ketika terdengar suara perutnya kerucuk-kerucuk, ya, ada tanda lapar di dalam perut itu, lalu dia akan mencari sesuatu yang bisa dimakan. Itu instinktif, naluriah. Ketika dia haus, kemudian dia mencari air, kemudian ia menuangkan air itu, kemudian diminumnya. Itu adalah bersifat instinktif, naluriah.
Jadi ada pengetahuan yang sifatnya instinktif, ada juga yang khisyatan. Khisyatan itu mengacu pada panca indera umumnya ya. Jadi objeknya adalah sesuatu yang bisa diindrawi. Apakah itu bisa dicium, apakah itu bisa diraba, apakah itu bisa didengar, apakah itu bisa dilihat. Ada pengetahuan yang diperoleh dengan cara begitu. Kemudian orang melakukan tindakan itu biasanya juga didasarkan apa yang pernah terjadi padanya. Kenapa kalau ini binatang kemudian dihindari, kalau ini binatang justru disahabati. Nah, itu karena dia mendapatkan pengetahuan dari pengalaman yang bersifat khisyatan, dari sehari-hari yang ketiga itu biasanya ilmu yang diperoleh dengan cara akliyatan, dengan cara nalar. Ini agak tinggi lagi. Karena apa? Karena memang kenyataannya di dalam melihat apa saja, mata bisa membedakan warna hijau, warna putih, tetapi dia belum tahu kenapa hijau dan untuk apa hijau itu. Sebelum menggunakan akalnya. Begitu dia menggunakan akalnya, ternyata betul ada korelasi antara apa yang ada di hadapannya dengan makna-makna, dengan fungsi-fungsi, dengan manfaat dan madarat yang ada. Manfaat dan madarat ada ditemukan dalam logika. Logika itu ada perjalanan akal kita. Kemudian meningkat dengan cara falsafati, radik, agak mendalam, berpikir secara bebas untuk mengapresiasi, mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam dari sekedar apa yang bisa dicerna oleh akal. Nah, kemudian ada namanya kebenaran ilmu dari sisi hidayah. Hidayah itu artinya ya agama tadi itu. Nah, oleh karena itu di dalam kita membaca firman-firman Allah yang ada dalam Al-Qur'an, insya Allah kita akan banyak temukan bahwa penceritaan yang ada di Al-Quran itu lebih mendorong manusia untuk bertafakur. Kemudian setelah tafakur menggunakan fungsi akalnya, tadabbur. Dia menggunakan penelaahan dari sisi rohani, dari sisi hatinya. Maka dengan tafakur dan tadabbur ini menimbulkan manusia bisa memiliki pemahaman yang lebih luas. Walau teksnya sederhana, tetapi pemahamannya bisa luas. Sehingga diibaratkan sekiranya ilmu Allah itu hendak ditulis, maka andaikan lautan itu dijadikan sebagai tinta dan datangkan 7 kalinya, atau pepohonan itu sebagai penanya ditangkan 10 kalinya, itu tidak bisa untuk menghabiskan ilmu yang mau diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, untuk sampai kepada ilmu yang kemudian menjadi terapan sains itu tadi, maka ada gerakan dalam Al-Quran yang namanya faqra ma tayassara minal Quran. Jadi kita hendaklah melakukan literasi pembacaan terhadap realita yang ada ini sehingga menemukan makna-makna yang ada di dalamnya. Jadi konteks yang pertama adalah Quran itu memang meski bukan kitab pengetahuan, bukan kitab ilmu, karena memang ilmu yang tadi dikatakan oleh Syekh Hamid tadi sebagai sifatun yang kasibiyah insafan taman, itu belum memadai karena Allah menyebut alamal insana malam ya'lam. Allah akan terus mengajari, mendidik, melatih, menambah ilmu kepada manusia sesuai dengan yang diingininya. Sehingga di dalam Al-Quran itu ada rangkaian sains yang mungkin hari ini belum ditemukan oleh para ahli, oleh ilmuwan, tetapi Al-Quran sudah memberikan arah. Misalkan, wahai jin dan manusia, silakanlah Anda melakukan penjelajahan terhadap semesta ini. Tembus itu ufuk-ufuk ujung-ujung daripada jagat ini. Maka kamu tidak akan pernah bisa untuk melampauinya kecuali kamu menggunakan as-sultan. Lah sultan itu sementara dimaknai kekuatan. Jadi tanpa ada kekuatan tidak bisa kamu melakukan itu. Tapi sultan juga ada menyebut kekuatan dimaksud itu ilmu. Tapi apakah ilmu saja cukup? Belum. Sultan itu bainal ilmi wal yakin. Sultan itu adalah dimensi pengetahuan yang sifatnya empiristik dan dimensi keyakinan yang sifatnya substantif itu. Nah, oleh karena itu mungkin saja pada saat ini masih ada ruang daripada sains dan teknologi, ada ruang dari ilmu pengetahuan yang sebenarnya secara normatif nilai-nilai pokoknya Al-Quran sudah memperbincang, tetapi manusia masih berproses untuk menemukannya. Tapi intinya di dalam Quran banyak mendorong manusia untuk berilmu, mendorong manusia untuk mendapatkan pengalaman hidup,
Kemudian dari pengalaman hidup itu bertadabbur, mengambil ibrah, lalu menjadi proses pencerahan, pencerdasan, lalu muncullah perubahan ke arah kesejahteraan lahir dan Baik Ustadz, ini menarik sekali nih berbicara masalah ilmu pengetahuan, teknologi dalam kaitannya ayat-ayat Al-Quran. Ada satu hal yang saya juga ingin tanyakan pada Ustadz. Adakah ayat yang secara konkret menyampaikan hal sains, Ustadz? Ya, jadi kalau sekarang itu kita memaknai sains itu sebagai hasil, ya, hasil telaah analisa yang bersumber pada eksperimen, bersumber kepada pengalaman, observasi ya, pengamatan. Ya. Intinya adalah pendayagunaan daripada panca indera dan sekaligus dengan akal yang cerdas untuk menemukan sesuatu. Ya, untuk menemukan sesuatu. Apa yang dicari tadi itu? Ilmu itu mengungkap dan menyingkap apa yang dicari untuk ditemukan. Apakah di dalam Al-Quran secara jelas itu ada bukti otentiknya ketika manusia itu memikir jagat ini lalu dia temukan, lalu temuannya itu selaras dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Ya, misalkan di dalam surat Rahman saja, kalau kita berbicara mengenai adanya dua lautan, yang satu sisi dia bertemu pada satu tempat, satu titik, tetapi antara laut yang punya karakteristik berbeda satu dengan yang lain, airnya ini layap gian, airnya itu tidak bisa untuk melintasi, tidak bisa untuk melampaui, tidak bercampur satu dengan yang lain. Nah, setelah dilakukan penelitian, gitu, itu ternyata ditemukan bahwa ketika kandungan air tadi itu dari massa jenisnya, kemudian unsur garamnya, atau bahkan komponen-komponen yang ada di H2O-nya itu berbeda, ternyata memang tidak bisa bersatu. Ilmu mengatakan bahwa ada konsep yang menyatakan air yang sama-sama dari lautan, tetapi dia tidak bisa bercampur. Akibat daripada massa jenis, kemudian kandungan yang berbeda. Nah, ternyata Al-Quran sudah dahulu memberikan seperti itu. Ada dua bahrain, ya, yaltaqiyan, baryakul layab gian. Dia saling bertemu, tetapi tidak saling bersatu. Makanya yang bertemu itu tidak selamanya bersatu. Ya, kan? Ya. Jadi misalkan ini barang bertemu bercampur, iya bercampur, tetapi tidak pernah bisa jadi satu. Betul. Subhanallah. Yes. Nah, itu contoh sederhana ketika jauh-jauh hari di abad 14 yang lalu atau 15 yang silam, di masa manusia belum bisa untuk berpikir apa-apa, hanya melihat terhadap kenyataan itu dengan kisiatan, dengan indrawinya, itu kemudian dia katakan ini yang benar, ternyata kebenaran tidak di situ. Tetapi Quran itu karena berlaku bagi semua lapisan, baik orang itu berpikir atau tidak berpikir, jadi secara global, secara general, Quran itu pasti akan bisa diterima oleh akal manusia, oleh kemampuan manusia untuk mengimplementasi pengetahuan-pengetahuan yang ada. Maka disitulah ditemukan bahwa ternyata benar ada air yang sama-sama di lautan, tetapi dia bertemu tidak bercampur. Subhanallah. Subhanallah. Ustaz, ya. Terus lantas bagaimana menemukan konsep-konsep sains di dalam Al-Quran itu sendiri, Ustaz? Ya, jadi begini. Kalau tadi saya katakan bahwa Quran itu mengajak kita Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Inilah nanti perbedaan kenapa ilmu dan sains yang dilahirkan dari konsep sekuler atau materialisme yang objeknya materi tadi itu akan berbeda dengan konsep yang ditawarkan oleh Quran. Jadi Quran mengatakan Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacalah engkau dengan nama Tuhan engkau yang menciptakan. Jadi dari awal sains dalam Islam itu berbicara mengenai kamu jangan hampa ketika hendak melakukan telaah, hendak melakukan observasi, hendak melakukan pengamatan, hendak melakukan penelitian, hendak melakukan analisa terhadap realita yang selama ini sudah kamu temukan. Jangan kosong, tapi baca itu semua dengan melekatkan nama Tuhanmu, di mana kamu ada itu tidak dengan sendirinya, tapi kamu ada itu ada yang menciptakan. Demikian pula isi jagat raya ini adanya ada yang
menciptakan. Kenapa? Supaya kamu tidak menjadi ateistik nanti. Iya, iya. Ilmu yang kamu peroleh, sains yang kamu miliki itu menjadi ateistik. Maka ikra dulu, ikra. Maka Rasul itu tugas yang pertama, yatlu alaihim ayati. Allah utus ya kepada Rasul itu untuk membacakan ayat-ayat Allah yang sifatnya ayat semesta. Ayat semesta. Kejadian-kejadian yang di semesta itu jauh lebih mengena ketika diajak untuk berpikir pada mereka yang bisa menggunakan akalnya. Ya. Sehingga tidak dogmatis, tidak doktrinitas, tetapi betul-betul pencerahan dan pencerdasan nalar manusia, sehingga Iqra harus dilakukan dulu. Iya. Tapi Iqra-nya tidak asal Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau Iqra-nya itu cuma satu kali, hanya menemukan, oh ini adalah temuan yang ateistik tadi. Iya, tidak mengenal Tuhan. Contoh gini, wa ja'alna kulla hayyin min ma'in. Allah menyebut aku jadikan setiap yang hidup ini dari air. Dulu ada penelitian-penelitian sumber kehidupan, asal muasal kehidupan dari mana? Diteliti zaman awal itu. Sampai menemukan bahwa ternyata binatang-binatang renek, tumbuhan-tumbuhan renek pun itu bisa ada ketika sesuatu itu terkena air. Terkena basahan, kena basahan. Nah, ternyata ini bukti. Kalau dulu orang mengatakan cacing itu dari tanah. Tapi ketika tanah itu dibiarin tidak ada air sama sekali, ternyata tidak ada cacing. Dulu lumut itu katanya juga dari air yang kotoran-kotoran yang tapi kotoran yang ada kalau tidak kena basahan air ternyata juga tidak tumbuh. Betul lah konsep wa ja'alna kulla hayyin min ma'in. Betul kami jadikan yang hidup itu dari air. Oke, Ustaz. Lantas kalau kita berbicara masalah sains ini, apa ya perbedaannya antara sainsnya para ilmuwan dengan sainsnya dalam Al-Quran ini? Ya, di dalam memulai saja itu sudah ada perbedaan. Di mana ketika orang-orang yang beriman untuk melakukan telaah tadi itu didahului dengan kesadaran tugasnya sebagai ibadur rahman dan tugasnya sebagai khalifatu fil ardi. Karena apa? Kehadiran dia itu bukan kosong. Kehadiran dia ada yang menghadirkan dan apa yang ia kerjakan dalam rangka untuk mewujudkan apa yang diingini sang penciptanya. Maka yang kedua namanya Iqra wa rabbukal akram. Ini menarik. Jadi ketika orang melakukan penelitian, orang melakukan pembacaan terhadap realita ini, ayat semesta ini, kemudian targetnya apa? Wa rabbukal akram. Baca kembali setelah kamu temukan Tuhan yang mencipta semua yang ada itu, maka akram. Kepada Tuhan yang mengatur tadi itu kamu harus hormat. Kamu harus memuliakan, kamu harus menghormati, menghargai. Apa artinya? Sistem sains, sistem keilmuan yang ada di kesemestaan itu tidak berdiri sendiri. Dan apa yang kau peroleh dari pemahamanmu juga jangan berdiri sendiri. Kalau kamu bersendiri-sendiri, nanti ilmumu menjadi ilmu yang bebas nilai. Akhirnya yang sedianya ilmu itu membawa kesejahteraan, memudahkan dalam arti bagaimana manusia hidupnya sempurna, bahagia, selamat, dunia dan juga akhirat, justru menjadi sumber bahaya dan malapetaka bagi kehidupan kemanusiaan dan kesemestaan. Ya, luar biasa sebenarnya ketika motivasi awal. Kemudian kaifiyah, cara untuk mengembangkan sains di dalam Islam jelas. Jadi kalau ada kemadharatan, maka sebaik apapun teknik atau teknologi yang dikembangkan itu harus dicegah. Harus dicegah. Karena memang hadirnya pengetahuan itu bukan untuk mempercepat kehancuran. Eksploitasi misalkan, ya toh, ada perintah misalkan, kamu hendaklah bagaimana menjelajahi terhadap bumi-bumi ini, kemudian kamu gunakan apa yang ada itu untuk memakmurkan kehidupan umat manusia. Tapi ternyata di dalam eksploitasi bumi katakan begitu, cara mengambilnya itu berlebihan, bisa mempercepat kerusakan. Diingatkan, justru malah akan membawa peletakan nanti akhirnya. Jangan diterusin. Wala tufsidu fil ard. Jangan kau bikin hancur, jangan kau bikin rusak. Nah, sehingga di dalam pengetahuan Islam itu seperti teori cloning katakan begitu. Islam sudah berbicara bagaimana pencangkokan itu. Tetapi ketika pencangkokan itu disalahgunakan sehingga hilang yang namanya identitas manusia, maka disitulah ada larangan. Jangan kau lanjutkan terkait dengan sesuatu yang menghadirkan mafsadah, kerusakan di bumi. Jadi caranya, kemudian implementasi daripada
keilmuan, pengetahuan yang diperoleh itu juga diikat oleh keyakinan yang bersangkutan. Ya, Ustadz. Lantas kalau begitu apa ya menjadi objek sains dalam Al-Quran ini sebenarnya ya? Ya, kalau kita melihat apa yang ada di Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun, katakan begitu. Objek pertama tentu manusia itu sendiri. Manusia adalah objek pertama dalam proses sains ini. Itu. Jadi manusia itu harus mengenali dirinya sendiri. Jangan sampai dia tidak kenal dirinya. Siapa saya aku? Aku ibadur rahman. Siapa aku? Aku khalifatu fil ardi. Maka konsep manusia sebagai hamba Tuhan dan konsep manusia sebagai pemimpin di muka bumi itu kalau kemudian dipaham dengan bagus, dimengerti dengan benar, insya Allah akan bisa mengembangkan berikutnya. Apa objek berikutnya? Adalah semesta. Maka sering kita munculkan ayat-ayat semesta. Kalau kita baca Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat semesta itu. Ayat yang terkait wa ila sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Ini kan sebuah tantangan sains. Coba kau lihat langit itu sedemikian tinggi, tapi adakah tiangnya? Anda akan menjawab, sampai hari ini tidak ada tiang langit itu. Betulkah tidak ada tiangnya? Coba. Al-Quran masih memberi tantangan mengenai sains. Betul nggak ada wong nyatanya ketika kita bicara keseimbangan ya, dalam semesta itu ternyata ada kekuatan yang bisa menyeimbangkan, yang itu bisa juga kita menyebut sebagai tiang. Tetapi sampai dengan hari ini kan belum ada ilmu yang menyebut langit ada tiangnya. Terus langit itu ada pintunya, fakanat abwaba. Langit itu ada pintunya. Sampai dengan hari ini siapa yang bisa mengetahui langit? Bahkan definisi langit aja masih orang bingung. Belum langit sampai ke sana. Betul. Itu. Langit itu ada batas pandang kita. Sehingga kalau di kitab tafsir Al-Maraghi yang sudah modern itu dia menyebutkan mafauqa si pokok nondukure kepala jenenge langit. Ya apa nek wangi kemudian balik gitu. Di kepalanya di bawah misalkan. Nah, maksud saya objek semesta itu mestinya mencerdaskan pada kita bahwa ketika kita berpikir semesta itu kemudian kita temukan karakteristik sifat-sifat kesemestaan itu. Tetapi yang paling mendasar sifat daripada semesta itu kulman alfan. Semua itu adalah rusak. Nah, yang tidak rusak itu wayab qadul jalali wal ikram. Itu kalau kita bicara teori partikel ya, mengenai zat itu tidak bisa dicipta, zat itu tidak bisa untuk dimusnah, tetapi zat itu bisa untuk berubah-ubah ya. Kalau kita kemudian pakai teori ini, siapa zat yang tidak bisa dicipta dan siapa zat yang tidak bisa dimusnah ya, mestinya dia akan menjawab wallahul khaliqul bariul musawwiru lahul asmaul husna. Harusnya dia menemukan itu. Tapi saintis, ilmuwan sampai dengan hari ini karena hanya berpegang pada objek ilmu tadi material, akhirnya nggak sampai. Nah, yang ketiga itu objek daripada sains keilmuan dalam Al-Quran itu adalah sejarah, kesejarahan. Nah, ketika bicara kesejarahan itu banyak kisah masa lalu dan banyak cerita-cerita masa depan. Masa depan. Betul. Jadi di masa depan itu manusia akan seperti apa? Dia diminta pertanggungjawaban kayak apa? Nah, itu hanya bisa didekati dengan tadi itu sejarah yang utuh. Tidak sejarah yang kemudian sepotong-sepotong. Contoh misalkan kita bicara mengenai sejarah kaum Ad, di mana LGBT merajalela, atau kita bicara sejarah kaum Ashabul Aikah, yaitu kaum dari Nabi Syuaib, di mana korupsi, ya, culas dalam ekonomi itu menjadi tabiat yang dibanggakan. Kemudian kita bicara mengenai kisah daripada Nabi Samud, ya, Ashabul Hijr misalkan. Loh, kalau itu kemudian hanya dilihat dari fakta sejarahnya, dia tidak mendapatkan keutuhan. Tetapi kalau itu kemudian dibaca dengan lengkap, apa yang menjadi penyebab terjadinya itu, dan itu diungkap di dalam Al-Quran, insya Allah manusia mendapat pencerahan dan pencerdasan dengan optimal. Baik Ustadz, ini berbicara mengenai sains, itu sebenarnya hubungan sains sendiri dengan Al-Quran kalau secara definisinya seperti apa ya? Ya, jadi saya melihat hubungan sains dan Al-Quran itu sangat erat, sangat kuat. Artinya apa? Al-Quran sebagai hudan
dan sekaligus sebagai rahmah, sebagai panduan hidup dan kasih sayang Tuhan agar manusia itu mendapatkan apa yang dibutuhkan dengan gampang. Itu sudah mengatur bahwa manusia itu diberi akal, yang dengan akalnya itu manusia diperintah untuk berpikir. Nah, berpikir ini adalah salah satu daripada ciri khas intelektualitas, dan pada akhirnya dari berpikir itu manusia mendapatkan pemahaman, pengetahuan yang diimplementasi dalam teknologi. Cara-cara kerja atas dasar pengalaman tadi itu, atas dasar pemahaman, pengetahuan, observasi, kemudian experience gitu. Lalu itu akan memudahkan terhadap dia di dalam mencapai apa yang menjadi kebutuhannya. Nah, Al-Quran mendorong manusia itu untuk menggunakan akalnya. Afala taqilun, afala tatadzakkarun, afala tatafakkarun. Banyak ayat-ayat yang mendorong manusia itu untuk mengoptimalkan fungsi daripada akal pikirannya. Yang dari akal pikiran itu nanti akan diperoleh pengetahuan-pengetahuan. Nah, sementara andaikan manusia itu tidak mendapati Al-Quran dalam kehidupannya, akal yang diberikan oleh Allah secara naluri tadi itu, instinktif tadi itu juga akan mendorong manusia untuk tahu. Maka ada istilah rasa ingin tahu. Ya, untuk mencerminkan rasa hati, ingin itu iroda, tahu itu akal. Jadi antara hati, keinginan nafsu, kemudian dengan akal, itu bisa selaras. Rasa ingin tahu inilah sebenarnya yang kemudian nanti ketika dikembangkan, ujung-ujungnya pasti membenarkan Al-Quran. Ya. Oleh karena itu, kalau kita orang Islam, ya lebih baik bersama-sama. Berpikirlah, gunakan akalmu seirama, selaras dengan pedoman yang diberikan Tuhanmu dalam Al-Quran itu. Maka kau akan temukan keutuhan daripada pengetahuan itu, dan kau akan bisa mengoptimalkan manfaat pengetahuan yang kamu peroleh. Jadi hubungannya erat banget, tidak bisa dipisah. Sepanjang ada kejujuran loh ya, kejujuran naluri manusia. Ketika mengembangkan diri melalui pengetahuan tadi itu, insya Allah ujungnya ketemu dengan Al-Quran, Al-Haq mir Rabbik falatakunanna minal mumtarin. Maka yang benar itu dari Tuhan yang mengatur hidupmu, dan tidak ada peluang untuk meragukan sama sekali. Terima kasih ini Ustadz. Baik pemirsa, perbincangan kita dengan Ustadz Kusno berakhir sampai di sini. Di lain episode pasti kita akan bertemu lagi untuk berbincang hal seperti ini. Semesta menghadirkan banyak ilmu di dalamnya. Semesta adalah milik Allah karena Allah menciptakan semesta untuk kepentingan kita. Akal pikir manusia memanfaatkan dengan maksimal berpedoman pada Al-Quran, menjadikan hidup lebih manfaat baik dunia wal akhirat. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Status Embun episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.